pada firman Tuhan malam hari ini dari Mazmur yang pasalnya yang ke-34 ayat 2 sampai yang ke-11. Ayat 2 dimulai dengan katakan, "Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku." Bapak Ibu perhatikan, it's all the time, ya, segala waktu dan di dalam mulutku. Karena Tuhan, jiwaku bermegah. Karena pujian itu dan di dalam mulutku, maka jiwaku bermegah di dalam Tuhan. Aku tidak takut, tidak gentar. Aku tidak down, aku tidak desperate gitu. Aku tidak kehilangan asa, aku tidak kehilangan harap. Aku bermegah, jiwaku bermegah, pikiranku bermegah, hatiku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Bersukacita karena bermegah di dalam Kristus. Ayat yang keempat, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Saya stop di situ dulu Bapak Ibu, ayat 2 sampai ayatnya yang kelima. Di bagian ayat yang kelima menarik karena diakhiri dengan satu kata yang akhir-akhir ini menjadi sesuatu frekuensi yang memenuhi ruang jiwa setiap kita, ya. Dikatakan aku dilepaskan dari segala kegentaranku. Nah, bagaimana situasi-situasi akhir-akhir ini yang kita hadapi? Ya, atmosfer, tatanan sosial yang sungguh benar-benar kita bisa lihat serba salah, shock, chaos, ya. Sebentar saja hal-hal situasi recovery dari suatu kondisi, satu kasus, kemudian kasus yang lain timbul dan muncul lagi. Dan pandemik ini Bapak Ibu hari ini atau kemarin merupakan mencapai tertinggi gitu ya, dalam 24 jam sekian ribu kasus. Dan ini bukan hanya menakutkan bagi banyak orang, bukan hanya menggelisahkan bagi banyak orang, tetapi ini menggentarkan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bicara takut, kalau kita bicara ragu, kalau kita bicara gelisah, itu ada dalam ruang jiwa kita. Tetapi kalau kita bicara gentar, itu sudah merasuk sampai ke dalam hati orang. Dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, manusia tidak punya jawaban. Ya, manusia dengan akal pikiran dan semua inovasi, kreativitas, ya, semua rekayasa, ya, tidak dapat memandang, menjangkau, bahkan mendiscover, ya, hal-hal itu, sehingga akhir-akhir ini ada banyak tatanan sosial yang kemudian benar-benar mendapatkan tekanan, gitu ya. Kehidupan bermasyarakat, kehidupan berkeluarga menjadi sesuatu yang kemudian merasakan banyak akibatnya. Nah, Mazmur 34 ini, ya, sangat menarik karena dibawa dalam satu atmosfer, satu frekuensi di mana anak-anak Tuhan dibawa ke dalam satu dimensi lain yang dunia ini tidak miliki. Kalau Bapak Ibu lihat dari ayat yang pertama, ya, saya munculkan sekali lagi, ini menjadi sangat penting karena dunia tidak memiliki hal ini. Di dalam buku-buku, ya, yang diciptakan oleh profesor, psikolog, filsafat, ya, motivator dunia, sekarang pun sudah menjadi, ya, mendapatkan ancaman yang serius begitu, ya. Dikatakan di ayat yang kedua, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. All the time. Di segala waktu aku ingin memuji Tuhan. Di dalam segala keadaan. Apakah saudara di bawah, apakah saudara di atas, apakah saudara sedang
berpesta karena prestasi? Apakah saudara sedang berdiam, sedih karena kegagalan? Firman Tuhan ini, Mazmur ini mengatakan hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mengapa demikian? Di ayat 3 dikatakan, karena Tuhan jiwaku bermegah. So, ada alasan yang jelas. Dan alasannya bukan karena situasi yang kemudian dapat dilihat dengan mata di dunia ini, kasat mata. Tetapi dikatakan karena Tuhan jiwaku bermegah. Aku bermegah karena pengenalan akan Tuhan itu. Aku bermegah karena pengenalan akan Tuhan. Jadi Tuhan yang mana? Tuhan yang membela umatnya. Tuhan yang membela segala dimensi kehidupan umatnya. Tuhan yang mana yang membela seperti apa? Dikatakan pandanglah ke langit. Pandanglah ke langit. Lihatlah burung-burung yang tidak menabur, yang tidak menanam, yang tidak menuai, yang tidak menyimpan di dalam lumbung. Mereka disediakan oleh Bapamu di surga makanan. Allah yang mana? Allah pembelaan yang seperti apa? Ketika saudara tidur, ketika saudara tidak sedang terjaga, maka Tuhan sedang mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan saudara. Hal itu dikatakan harvest atau penuaian. Ada masa penuaian. Ada masa di mana kita menuai, dan itu adalah harvest time. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kerajaan Allah itu seperti seseorang dikatakan yang menabur benih, menyimpannya di bawah tempat tidur, dan kemudian tertidur, dan besok waktu dia bangun, tanaman itu, benih itu sudah menjadi tanaman yang bertumbuh, memiliki pertumbuhan. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia tidak tahu bagaimana melakukannya. Kerajaan Allah. Tuhan mengendalikan Tuhan. Ada pembelaan Tuhan di mana ketika saudara sedang tidak terjaga. Dia mengatakan, aku bermegah karena Tuhan. Karena pengenalannya akan Tuhan. Dia bermegah karena dia mengerti, dia mengalami Tuhan yang dia sembah itu. Nah, sehingga Bapak Ibu, dia dengan lantang mengatakan, aku hendak memuji Tuhan di segala waktu. Aku hendak memuliakan Tuhan di segala waktu. Aku hendak menyembah Tuhan di segala waktu. Dan saya merasakan secara pribadi, Bapak Ibu, apapun situasi, tekanan, ekonomi, hubungan, masa depan, prestis, prestis gitu ya, jati diri begitu ya, mengenai siapa kita begitu ya. Dalam saat-saat sekarang ini itu semua pasti dalam keadaan terancam, sedang terancam oleh situasi. Tetapi tahukah saudara bahwa ada jawaban di Yerusalem baru, ada jawaban di dalam Kristus. Kristus membawa firman kebenaran itu sungguh-sungguh mengatasi segala dimensi keadaan itu. Harus masuk di dalam satu keadaan di mana kita mengatakan seperti pemazmur, karena Tuhan jiwaku bermegah. Aku bermegah. Bermegah itu adalah berdiri tanpa rasa ragu, rasa gelisah, rasa bimbang, rasa gentar di atas Tuhan satu-satunya. Fearless confidence, percaya diri tanpa rasa takut. Dia bermegah karena Tuhan. Dia bermegah karena Tuhan, karena dia tahu bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rancangannya yang gagal. Ayub 42 ayat 2. Dan Allah mengerjakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan di dalam hidupnya. Di dalam kehidupannya.
orang-orang yang benar-benar mengenal Dia, ya. Orang-orang yang benar-benar mengenal Dia, sehingga di atas itu, di atas dasar itu, di atas batu penjuru itu Dia meletakkan hidupnya dan Dia bermegah. Apapun, di segala waktu Dia bermegah. Nah, mari kita ambil satu poin ini ya di bagian pertama. Ada 3 poin Bapak Ibu malam hari di bagian pertama. Pada segala waktu hendaklah kita bermegah karena Tuhan. Daripadanya lah saudara akan luput dari kegentaran. Ya. Kegentaran itu berasal dari dalam alam batin, ya, di mana orang sampai kepada satu situasi medis tidak punya jawaban, psikolog nggak punya jawaban, tetapi di dalam Kristus saudara memiliki kemerdekaan. Saudara memiliki kemerdekaan. Ya. Bermegahlah. Pesan pertama saya malam hari ini, Anda harus bermegah karena Tuhan. Bermegah karena pengenalan akan Tuhan. Alami Tuhan. Temui Dia. Ya, temui Dia. Puji namanya. Berangkatlah dari satu hal dasar. Bersyukurlah kepadanya. Bawa persembahanmu kepada Dia. Persembahan yang tulus. Yang tulus. Yaitu apa? Katakan, God, thanks for today. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih ketika mataku bisa melihat. Aku bisa mendengar. Saraf-sarafku berfungsi dengan baik. Dan pada kesempatan hari ini, aku bawa kepadamu segala pujian dan syukurku. Allah senang, Allah bertahta di atas pujian-pujian umatnya. Allah bertahta di atas persembahan. Allah bertahta di atas pengenalan kita akan Tuhan. Ya, Hosea 4 ayat 6 katakan, aku tidak tertarik, aku tidak senang, aku tidak mengharapkan korban bakaran dan korban sembelihan. Ya. Tetapi aku berharap engkau mengenal aku. Ya. Mengenal aku. Jadi pengenalan akan Dia, dicintainya, disukainya, dan itu menyenangkan hati Dia. Nah, malam hari ini, mari kita lanjutkan ke bagian kedua, yaitu di ayat yang ke-6 ya Bapak Ibu. Saya ulangi, tujukanlah pandanganmu kepadaku, maka mukamu akan berseri-seri. Ya. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, ya, kepadanya. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, fokus kepada Dia, maka mukamu akan berseri-seri. Ya, kalau Bapak Ibu ingat di Kain ya. Tuhan berbicara kepada Kain gitu ya. Dia katakan, apakah kamu tidak akan berseri-seri kalau engkau berbuat baik? Ya. Jadi dikatakan tujukanlah pandanganmu kepada Tuhan, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Ya. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Ya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Ya. Jadi di bagian kedua ini dikatakan, tujukanlah pandanganmu kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu kalau perhatikan di bagian ini, ya dikatakan apa? Tujukanlah pandanganmu kepada Dia, ya, kepada Tuhan. Ya. Maka mukamu dikatakan apa? Berseri-seri. Ya. Dan hal ini menarik karena ada hal-hal yang menarik di bawahnya. Ya, Dia akan menyelamatkan dia dari segala kesesakan. Ya. Bahkan dikatakan, Bapak Ibu bisa perhatikan, malaikat Tuhan apa? Berkemah. Ya, berkemah. Bukan dipagari malaikat Tuhan saja, tapi berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Bagian kedua yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu, adalah kita harus selalu fokus. Ya, don't miss. Ya, jangan pernah lengah. Ya. Firman Tuhan katakan berhati-hatilah dan berjaga-jagalah. Kita harus sungguh-sungguh terus berhati-hati dan berjaga-jaga. Karena hidup ini, sangat berisiko. Berisiko karena kita ini adalah orang-orang yang dipilih dan dipanggil. Ya,
untuk selama-lamanya ya bersama dengan Yesus di dalam kerajaannya. Dan ini bukan hal yang menyenangkan untuk iblis, untuk roh jahat, ya kerajaan maut. Ini bukan hal yang baik yang bagi kerajaan maut adalah hal yang sangat menjadi agenda, yang menjadi alasan dari segala-galanya untuk membangkitkan pencobaan-pencobaan di dalam hidup saudara. Kenikmatan dunia, kekhawatiran hidup, ya, kesenangan hidup menjadi agendanya untuk hanya satu, yaitu apa? Membawa kita keluar dari apa? Dari rancangan Tuhan untuk bersama dengan Tuhan selama-lamanya di kerajaannya. Ya. Malam hari ini saya rindu untuk menyampaikan kepada kita ya bahwa fokus pandangan kita kepada Tuhan itu menjadi hal yang paling penting ya untuk membawa kita kepada kehidupan yang benar-benar bertumbuh di dalam Tuhan ya. Ketika kita tidak fokus, maka kita sedang mengabaikan sesuatu. Ketika kita tidak fokus kepada Tuhan, maka kita sedang mengabaikan Tuhan. Pada saat kita tidak fokus kepada pertumbuhan iman kita, maka kita sedang mengabaikan pertumbuhan iman kita. Dan waktu kita mengabaikan pertumbuhan iman kita, maka semak-semak duri ini dikatakan sedang tumbuh tanpa disiram. Tanpa disiram. Ya, kita mengabaikan dia tumbuh. Dan pertumbuhan ini menghasilkan selalu 3 poin. Ya. Kekhawatiran hidup. Yang kedua, kenikmatan dunia akan mengikat kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah apa? Kesenangan. Kesenangan duniawi akan mencengkram kehidupan kita. Secara perlahan-lahan gitu. Nah, Bapak Ibu di sini dikatakan bahwa ketika pandangan kita tertuju kepada Tuhan, maka mukamu akan berseri-seri. Jadi kita akan seperti terang yang bercahaya kepada dunia ini. Waktu kita fokus kepada Tuhan, maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Mungkin keadaanmu tidak sebaik yang dunia harapkan. Mungkin keadaan kita tidak sebaik yang dunia ini pikirkan. Ya, yang dunia ini harapkan, yang dunia ini cita-citakan. Tetapi mukamu berseri-seri. Kenapa? Karena karena pandangan kita kepada Tuhan, karena fokus kita kepada Tuhan. Fokus kita kepada rancangan dan rencananya. Fokus kita adalah apa? Untuk benar-benar bertumbuh di dalam Dia, bertumbuh ke arah Dia, dibangun di dalam Dia. Hal-hal duniawi bukan menjadi agenda lagi di dalam kehidupan kita. Mungkin saudara katakan, iya, tetapi kita perlu makan. Tetapi kita perlu berorganisasi. Kita perlu hidup bermasyarakat. Saya tidak katakan itu tidak penting. Tetapi Tuhan jauh lebih mengerti dan jauh lebih tahu mengenai hal-hal itu. Dia bekerja untuk melakukan dan menyelenggarakan segala sesuatu. Dikatakan cultivate. Dia mengolah segala sesuatu ya untuk mendatangkan ya hal-hal yang menjadi kebutuhan di dalam kehidupan kita ya. Dia katakan Allah lah yang menentukan kepadamu bagianmu sebagai upah. Jangan ingin kaya, 1 Timotius 6. Tetapi percayalah Allah yang akan memberikan kepadamu bagianmu sebagai upah. Tuhan jauh melampaui apa yang kita pikirkan. Tetapi seringkali kita ngambil jalan shortcut, ya, jalan pintas. Dan jalan pintas itu selalu jalan instan. Dan itu bukan tipikal dan bukan karakter, bukan profiling kerajaan Allah. Kerajaan Allah membutuhkan proses. Benih yang ditabur tidak tumbuh dan tidak kemudian berbuah hanya di dalam 1 hari atau beberapa hari. Ada waktu yang lama. Ya, di dalam waktu yang lama itu ada banyak dinamika. Tetapi Bapak Ibu bagian kedua, ya, fokuslah kepada Tuhan. Fokuslah kepada Tuhan. Ya, supaya kita terus dapat
bertumbuh dan kita terus dapat memperoleh upah dari semua perjalanan rohani kita. Nah, bagian yang ketiga yang terakhir ya, di ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-9 ya, sampai yang ke-12. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan, akan kuajarkan kepadamu. Nah, malam hari ini saya rindu untuk mengajarkan kepada kita satu perkara yang luar biasa, Bapak Ibu. Bagian terakhir dikatakan di ayat 9 ini, kecaplah dan lihatlah. Kita secara manusia sering mengharapkan sesuatu yang wow, sesuatu yang besar, sesuatu yang remarkable, ya, sesuatu yang selalu bombastis begitu. Tetapi that's not God's way. That's it doesn't takes that way. Tuhan tidak mengambil jalan itu untuk menjadikan kita menjadi pemenang-pemenang, bahkan orang-orang yang menang di dalam semua pertandingan iman kita. Saya mencermati hal itu. Saya benar-benar masuk ke dalam dan melihat bahwa kata-kata ini sangat penting. Kecaplah dan lihatlah. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita mengecap dengan alat indera lidah, ya. Saudara kalau mengecap dengan lidah, tentu saja tidak kemudian dengan volume yang besar, begitu kan? Tetapi dengan ukuran yang very small, kan? Sangat kecil dan secukupnya, begitu ya. Jadi Tuhan bicara mengenai setia dalam perkara kecil, setia dalam hal kecil. Lihatlah hal-hal kecil. Karena ketika engkau setia dalam hal kecil, engkau kecap itu, kecap hal sedikit yang kau dapat rasa di lidahmu ini, dan kau lihat bahwa aku ada di situ, maka Tuhan sedang mencatat bahwa engkau dapat dipercaya dalam perkara yang besar. Sesuatu yang menarik bahwa itulah cara Tuhan bekerja. Bapak Ibu, mungkin saudara bisa melihat orang-orang yang sukses di dalam Tuhan sekarang ini, mereka bukan berangkat dari sesuatu yang wow, sesuatu yang besar, tetapi ada beberapa banyak hamba Tuhan yang saya kenal dan kemudian kita sharing, dan mereka berasal dari hal yang benar-benar mengecap. Ya, mengecap. Mereka bangun pagi-pagi sebelum ayam berkokok. Mereka mencari Tuhan tanpa ada orang yang tahu mereka sedang mencari Tuhan. Mereka datang kepada Tuhan, mereka bercerita dengan Tuhan, mereka menyampaikan segala keluh kesah mereka kepada Tuhan di kaki Tuhan. Di dalam hal-hal kecil, mereka memberikan waktu terbaik kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu tahu nggak? Apakah mereka kemudian instantly kemudian melihat berkat yang besar itu? Jawabannya tidak. Semuanya tidak. Mereka hanya, kalau dari beberapa cerita yang saya dengar, 10, 15, 20 tahun kemudian Tuhan memperlihatkan apa? Tanggung jawab. Ya, mempercayakan kepada mereka tanggung jawab yang besar. Dan ini adalah cara-cara Allah bekerja. Dikatakan di dalam Mazmur ini, jadi bukan sesuatu yang kebetulan, Bapak Ibu, ya. Pemazmur berkata, kecaplah dan lihatlah. Saudara harus berangkat dari sesuatu yang kecil, mengenali Tuhan di dalam hal yang kecil, bahwa di sana ada kesetiaan. Faith, iman. Ya, faith, iman.
Kalau Bapak Ibu mengerti kata faithfulness, itu adalah kesetiaan. Jadi kesetiaan sungguh-sungguh adalah satu kesempurnaan daripada satu iman. Sehingga kata faithful itu dipakai di situ. Ya, bukan kebetulan, ya, tetapi apa? Ada satu langkah-langkah yang kemudian memang menjadi tatanan yang bukan cara dan model irama dunia ini, tetapi sungguh-sungguh Allah memperlihatkan kepada kita bagaimana pemazmur melihatnya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Mari saya ajak setiap hari kita mengecap. Mari setiap hari kita mengecap. Kecaplah, kecaplah, kecaplah Tuhan bagaimana Dia mengasihi, bagaimana Dia setia, bagaimana Dia berbelas kasihan dalam hidup kita. Ketika saudara mencoba untuk mengecap, saudara tidak melihat hal yang besar. From the smallest even things, bahkan dari hal yang sangat kecil, saudara mulai melihat betapa baiknya Tuhan itu. Dan saudara mulai menaikkan syukur dan pujian yang tulus dari hati mengatakan, betapa baiknya Engkau Bapa. Not have to be, tidak harus hal yang remarkable, yang besar, tetapi hal yang even small from dari pandangan manusia. Tetapi saudara dapat melihat Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar itu sedang bekerja di dalam hidup saudara. Percayalah. Ya, dikatakan di ayat berikutnya, takut akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang-orang yang takut akan Dia. Saudara tidak akan pernah berkekurangan. Bahkan dikatakan singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Sesuatu pun yang baik. Saya ulangi Bapak Ibu, orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mencari Tuhan, tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Mungkin kau tidak punya rumah, tetapi Tuhan berkata, tidak kekurangan sesuatu yang baik. Mungkin kau tidak punya jabatan, tetapi engkau tidak kekurangan sesuatu yang baik. Mungkin memiliki rumah, memiliki jabatan itu, bagi karaktermu, bagi jiwamu, itu bukan sesuatu yang baik untuk waktunya. Karena bagi Tuhan ada waktunya. Ada kairos Tuhan di dalam kronosnya Dia. Dan Dia yang tahu persis mengenai apa rencananya untuk hidup saudara. Dia tidak pernah gagal. Dia tidak pernah gagal. Beribu-ribu kali saudara jatuh di dalam hidup saudara. Tetapi Tuhan Yesus, Allah yang besar itu, di dalam Yesus Kristus, tidak pernah gagal mengenai hidup saudara. Believe, bangkitlah, dan katakan kepada jiwamu, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Fokuslah kepada Tuhan. Kenalilah Tuhan. Dan datanglah kepada Dia. Kecaplah. Even from the smallest things. Kecaplah dan lihatlah. Maka Bapak Ibu akan melihat. Di dalam keadaan apapun. Di segala waktu. Engkau dapat memuji Dia. Dan bagi engkau. Dunia bukan menjadi referensi lagi. Dunia boleh bergejolak. Ya, dunia boleh punya dinamika. Hubungan, pekerjaan, ya, satu hal yang pasti mengenai perubahan adalah apa? Perubahan itu sendiri. Satu hal yang pasti mengenai perubahan adalah perubahan itu sendiri. Dan satu hal yang pasti mengenai persiapan adalah persiapan itu selalu sampai benar-benar event itu selesai. Persiapan adalah all the way long. Sepanjang jalan kenangan sampai kita sampai di akhir. Kita harus percaya bahwa Tuhan mengendalikan segala sesuatu dan tidak ada yang di luar kendali Dia. Dia tidak pernah gagal dan Allah yang kita sembah adalah Allah yang membawa kita keluar dari kehidupan yang sia-sia, kehidupan yang kosong, kepada satu kehidupan yang penuh apa? Terangnya yang ajaib. Di dalam ini, rancangannya besar untuk kehidupan kita. Kasihnya sempurna untuk membawa kita kepada rancangannya yang semula ini. Rancangan yang penuh dengan kebahagiaan, masa depan yang penuh dengan harapan. Demikian saya menutup malam hari ini Bapak Ibu.
pada kesempatan hari ini bahwa di tengah keadaan pandemik seperti sekarang ini, Mazmur 34 datang menghampiri Bapak Ibu. Ada singkapan firman Tuhan, kebenaran yang memberikan kita kekuatan. Ya, kita harus selalu datang kepada Dia, kenali Dia. Ya. Datanglah kepada Dia selalu dan fokus, pandanglah Dia, ya, hanya kepada Dia, ya, dan kecaplah. Ya, bahkan di dalam hal yang terkecil datanglah kepada Tuhan. Dan engkau tidak lagi membutuhkan apa-apa dari dunia ini. Ya, pernyataan saya ini punya tendensius Bapak Ibu, bahwa saya hanya mau menggiring Bapak Ibu kepada carilah kerajaan Allah itu, carilah kerajaan Allah. Untuk segala sesuatu yang lain Allah lebih paham, Allah lebih tahu. Ya, bahkan Allah bekerja, bahkan di dalam saudara, keadaan-keadaan di mana saudara tidak terjaga, saudara tidak paham, saudara sedang mengabaikan, tapi Tuhan bekerja di dalam hal itu. Carilah, belum banyak orang, ya, bahkan itulah segala semua kitab-kitab ini dibawa kepada kehidupan peradaban manusia. Sebenarnya untuk mengatakan bahwa carilah Tuhan. Ketika engkau menemukan Tuhan, engkau akan lihat, ya, bagaimana Dia mengendalikan segala sesuatunya. Ya, bahkan kalau lihat Mazmur 23, ya, engkau adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. The Lord is my shepherd, I shall not want. Tuhan adalah penuntunku, Tuhan adalah pembimbingku, Tuhan adalah pemeliharaku, dan aku tak ada yang kuingini lagi. Ketika kita menemukan, mengenal, maka Dia yang kita cintai itu, maka hampir-hampir di dalam hidup ini kita tidak bisa terpaut lagi dari Dia dan tidak dapat lagi mencari yang lain. Nah, itu yang menjadi kepenuhan batin kita. Sehingga Bapak Ibu takut, gelisah, ragu, bimbang, gentar, tidak akan lagi punya kekuatan di dalam chemistry kehidupan kita. Karena apa? All the way long, ya, sepanjang jalan, di segala waktu, jadikan fokus hidup. Makanan, kalau kita makan saja, tubuh ini perlu, ya, setiap hari metabolismenya memerlukan insight, input, ya, ingestion, ya, masukan, feeding, maka rohani kita ini, batin kita ini memerlukan, ya, hubungan, bukan hanya makanan, hubungan. Kita perlu hubungan, dan hubungan ini adalah hubungan yang memiliki sumber yang terus mengalir. Ya, terus mengalir sampai kepada hidup yang kekal. Haleluya. Semoga firman Tuhan itu pasti tidak kembali dengan sia-sia. Yesaya 55:11 katakan, seperti hujan dan salju yang turun, mengairi bumi, membuatnya berbuah. Firman ini tidak akan pernah kembali, tetapi akan mengerjakan apa yang disuruhkan Allah kepadanya, kepada saya, kepada Bapak Ibu sekalian di Zoom Fellowship ini, bahkan di live streaming. Terpujilah Kristus, Dia yang akan datang kembali untuk menjemput kita. Mari saudara persiapan untuk pengangkatan. Ya, sebelum masa kesusahan besar, mari kita persiapkan diri. Karena itu adalah hari yang kita tunggu-tunggu. Yaitu hari di mana kita berjumpa dengan anak domba Allah, Yesus Kristus, yang telah menebus dengan darah yang mahal, tubuh yang tertombak, tercabik di atas kayu salib. Segala sesuatunya di depannya engkau bisa berkata, Yesus, terima kasih untuk semuanya. Engkau segalanya untuk hidup. Haleluya, haleluya, amin. Demikian firman Tuhan yang kita bisa dengar malam hari ini. Silakan saya unmute Bapak Ibu. Mungkin ada di antara Bapak Ibu ada setengah jam ke depan. Saya harapkan Bapak Ibu bisa sharing bagaimana Bapak Ibu melihat, menjumpai Allah, bagaimana fokus dengan Allah, bagaimana mengalami Allah dalam kehidupan Bapak Ibu yang akan bisa menjadi kesaksian
untuk kita sekalian yang ada di Zoom ini, bahkan ada saudara-saudara kita yang hadir melalui live. Siapa yang mau duluan? Stefanus, ada yang mau ditambahkan? Ya, shalom Pak Hed. Oh ya, oke, Pak Weli ya. Silakan Pak. Kembali mengingatkan kita, menguatkan kita. Ya mungkin saya sekedar sharing aja dan mungkin bisa